dari kami dua keluarga besar, Olang dengan Lamanudek, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sahabat keluarga di mana kami menemui satu peristiwa iman yang terjadi pada penghujung Agustus, 31 Agustus yang baru kita lewati sekitar 2 bulan. Kita hadir ini malam ini karena lanjutan dari peristiwa iman yang kami terima dari dua keluarga besar ini. Pertama-tama kedua keluarga besar Olang dan Lamanudek mengatasnamakan almarhum Bone Leonardus Olang mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Yang pertama HLF Lembata, yang kedua TG Larantuka, OI Adonara, dan studio foto Kepewaan yang dibawa pimpin Bapak Marianus bersama Ican. Ican ini saya tidak tahu Ican itu siapa. Nah, Bucan itu siapa? Yang selama saya tahu itu hanya Yanti Buran. Tetapi yang kasih nama itu Deval. Roland kasih nama dia Bucan. Jadi saya mungkin mereview kembali perjalanan hidup almarhum. Jadi dalam keluarga kami itu, pusaka itu ada 5 berkat yang Tuhan berikan kepada kami, titipkan kepada kami. Jadi Roland ini artinya dalam keluarga anak yang selalu memberi warna dalam rumah. Mereka di antara 5 orang itu dia selalu memberi warna yang beda. Mereka ada 2 saudara dan 3 perempuan. Yang 2 saudara itu satu orangnya tegas dan disiplin. Tetapi kalau dia ini beda. Beda dari beda. Di dalam rumah itu dia selalu panggil saya itu bukan bapak. Tapi dia selalu panggil saya bapak, bro. Roland, dia selalu panggil saya bro. Karena itu memang yang mengajarkan itu saya. Karena saya dalam keluarga saya itu anak saya itu selalu saya mendidik. Umur 0 sampai 15 tahun itu saya anggap sebagai saya punya anak. Dari 16 tahun ke atas itu saya anggap mereka itu sebagai saya punya sahabat atau teman bicara. Sehingga mereka sudah bisa mencari jati diri mereka sendiri. Karena mereka sudah baru 16 tahun itu mereka sudah mulai dewasa. Sehingga mereka itu saya anggap sebagai saya punya teman bicara. Khusus untuk Yoel, Angel dengan Roland. Sedangkan Mirna dan Rida itu saya masih anggap mereka itu sebagai saya anak karena masih di bawah didikan saya. Mereka saya tidak bimbing lagi. Jadi dalam perjalanan anak ini, rumah ini sebagai tempat persinggahan saja. Dia punya rumah. Rumah tempat yang sebenarnya itu ada di Highlife itu. Highlife itu dia punya rumah yang sebenarnya. Karena rumah ini sebagai, kenapa saya bilang tempat persinggahan? Karena pergi pagi, pulang jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia pulang bangun tidur itu jam 10. Jam 10 itu tidak pernah dia bangun tidak keluar rumah. Dia sementara catat coret kertas-kertas, keluar kamar mandi nyanyi, keluar WC nyanyi, masuk kamar ambil kertas coret. Dengan dia punya adik perempuan satu yang namanya Rida itu selalu. Dan kenapa saya bilang dia memberi warna dalam rumah itu tersendiri, karena buat kacau juga dia, buat baik juga dia. Jadi nanti dia pukul dia ada 2 itu menangis, dia buat ketawa lagi. Dan terus kenapa saya bilang dia tuh kacau dalam rumah, karena dia itu sejak dari SD sampai SMA itu saya membuat pernyataan di sekolah. Karena nakalnya dia tadi itu. Tetapi itulah perjalanan hidup dia. Di dalam perjalanan sampai dia menemui ajal itu, dia membuat suatu perjanjian dalam keluarga. Jadi pas bulan Juli sebelum dia sakit,
dia pulang dari Pak Freddy Wahon. Pagi itu dia panggil saya. Saya sementara tanam sayur di belakang, dia pagi dia mau ke Pak Freddy, dia panggil, bro saya ada mau curhat. Jadi minta maaf saya langsung maki dia. Uti apa saja saya ada kerja. Kan ya anak ini kadang-kadang selalu buat guyon, main gila dan saya tuh jadi saya tidak sadar langsung maki dia bilang tidak apa-apa benar saya ini ada mau curhat. Saya bilang curhat apa? Bapak datang dulu baru saya bisa omong. Tapi sebelum saya omong harus panggil mama dengan no. Dap kakak itu dia selalu panggil no. Panggil kami duduk di belakang jambu, di bawah pohon jambu, dia bilang, saya ini mau kuliah. Dengan spontan saya bilang, itu yang Bapak harapkan. Karena selama ini yang Bapak harapkan itu. Sampai waktu itu saya marah, saya bilang, Ade, Bapak tidak pernah melarang kamu untuk berorganisasi. Tetapi ya kami juga harus berpikir kamu punya masa depan. Kuliah itu penting untuk masa depan. Dia bilang, iya saya mau kuliah. Oke, kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di San Pedro, ambil bahasa Inggris. Bapak Freddy suruh. Saya bilang, oke, kalau begitu kapan kau jalan besok daftar? Nanti tunggu. Saya omong Pak Freddy. Kakaknya bilang begini, no, bisa tidak engkau masuk di Poltek? Ini anak ini kan memang dia orangnya cepat sekali apa? Rasanya cepat sekali. Dia mau apa yang dia omong itu harus ikut itu. Kalau sudah tidak ikut itu bentar dia sudah ikut lagi. Itu dia setuju juga tetap dia diam saja. Dia tidak akan ngomong. Jalan pulang. Jadi Pak Freddy pulang. Dia nanti malam baru kita omong. Dalam perjalanan 1 minggu saya tanya bagaimana jadi kuliah tidak no? Aisyah kuliah di Jogja saja. Saya bilang terserah. Keputusan ada di kamu tangan sendiri bukan di Bapak. Bapak cuma hanya mendukung kamu dari belakang. Karena Bapak berusaha keras kalau kamu tidak punya kemauan tetap sama saja. Karena kuliah itu bukan hanya di Kupang kah, di Jogja kah baru engkau kuliah. Semua kita kuliah. Kamu berorganisasi itu kamu kuliah. Jadi pokoknya Bapak maunya yang terbaik untuk kamu ke depan. Sedangkan berjalan ada urusan keluarga. Hari Sabtu dia sakit. Sakit hanya bilang badannya sakit, kepalanya sakit. Jadi hari Minggu mamanya bilang kita ke puskesmas. Bawa ke puskesmas, diagnosa dokter, tidak ada penyakit. Kamu hanya kecapean jadi pulang istirahat. Pulang istirahat di rumah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kelihatannya tidak bisa, akhirnya dia mama bilang Bapak kita bawa ke rumah sakit saja. Saya bilang ya oke. Bawalah ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit ambil darah, ambil sampel darah. Bawa ke K24 untuk kirim ke Kupang. Saya tanya dokter kira-kira hasilnya saya terima kapan? Dokter bilang kita tunggu hasil dari Kupang. Oke saya tunggu. Punya besoknya saya sendiri menyuruh dokter harus kalau bisa kita USG. Karena tidak ada perubahan ini. Sakitnya cuma hanya di dada, tidak bisa telan air. Air minum tidak bisa telan. Akhirnya USG saya tanya dokter. Dok, penyakit apa dia nih? Kalau memang penyakit apa ya kita rujuk saja. Tapi dokter bilang tinggal tunggu dulu kita masih menunggu hasil lab dari Kupang, hasil darahnya. Ya, diagnosa satu dokter datang dia bilang dia ini hati luka. Saat itu juga saya telepon ke Kupang cari kulit fluak. Saat itu saya telepon memang ke Kupang, ada mama tengahnya di sana. Dia bilang ya Bapak nanti saya kirim hari Selasa, tunggu ferry. Oke. Satu dokter datang saya tanya, Sapu anak ini penyakit apa? Bapak punya anak paru-paru. Satu datang lagi saya tanya, Sapu anak ini apa? Bapak anak ini empedu tersumbat.
akhirnya itu membuat saya jadi, ini yang pastinya yang mana? Saya butuh pasti, sehingga kalau bisa rujuk ya kita rujuk. Tapi mereka jawab bahwa kita tunggu hasil lab dari Kupang. Ikuti saja. Hari Sabtu terpaksa saya minta hamba Tuhan, yaitu dari gereja, Bapak Pendeta dengan majelis, pergi doa. Doa kita sama-sama doa habis pulang. Saya pesan nanti Bapak Pendeta bilang, nanti besok kami lihat. Bapak Pendeta bilang kami pergi cari beli minyak apa namanya. Bapak Pendeta kasih uang juga beli apa minyak apa? Minyak angin merek apakah? Merek Korea kan merek ATD itu minyak itu. Saya tahu nama. Pergi cari datang gosok-gosok. Hari Minggu jam 6 dia mulai rasa sakit. Akhirnya kami sendiri doa keluarga. Di dalam ruangan itu kami doa keluarga. Pas jam 12 itu dia mulai kerasukan. Akhirnya dia butuh teman-teman high lab semua ini tidak tidur sampai pagi. Waktu itu, sebelum itu. Hari Minggu sore itu jam 12 malam itu dia mulai kena. Jam 2 itu kami buat puji-pujian itu sampai jam 4 pagi. Dia bilang, Dap kakak ini kan menangis, jadi dia bilang, no jangan menangis, kita berdoa saja. Dap kakak angkat lagu salah-salah, dia sebentar sakit tangan tetap begini. No angkat lagu tuh begini, ikut saya punya pukulan. Sampai jam 4 kami habis sembahyang, istirahat sejenak, pas tengah 5 dia kena. Mulai sakral maut itu dia mulai, sudah kenal kami lah, dia suara tuh berubah seperti burung. Itu dia tidak kenal kami lagi tuh. Saya panggil, no bagaimana? Engkau siapa? Saya tidak kenal engkau siapa? Mamanya, saking mamanya marah dia bilang, kau yang omongan saya ini bukan siapa anak. Kau ini setan. 3 kali dia punya mama omong, langsung dia sadar, menangis. Langsung saat itu dia berdoa. Dia langsung berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Dia punya tangan itu dalam keadaan begini saat dia mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ini selalu saya buat kesalahan tapi Tuhan mengampuni saya. Tetapi saat ini Tuhan sudah jemput saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dia omong mama, Tuhan Yesus itu manis sekali. Saat itu permisi, dia langsung kotoran besar BAB. Saya langsung, berarti siapa anak, sudah Tuhan sudah ambil sudah. Habis itu saya datang, berdiri dekat dia, no kira-kira kau sudah kenal Bapak tidak? Dia langsung peluk saya dengan dia pemama. Bapak Ama minta maaf, saya belum buat yang terbaik untuk Bapak dan Ama dan adik-adik. Selama apa yang saya dan Sapaka sampaikan kepada Bapak dan Ama. Dan dia itu melarang keras saya untuk tidak boleh kerja. Dia bilang Bapak tidak usah kerja. Saya sudah bisa cari uang sendiri, saya kuliah, saya urus saya punya diri sendiri. Saya punya adik 2 saya bisa urus, no juga suka kerja. Itu yang membuat pukulan terberat dalam keluarga. Habis setelah dia berdoa, dia minta maaf dengan saya dan dia punya mama habis. Saat dia mati itu dia dalam keadaan nyanyi. Itu lagunya itu lagu I Love You Baby. I love you baby. I love you baby. Baby itu dalam tangan 2 ini lentang begini. Dia punya lehernya langsung patah ke kiri, langsung bunyi itu saya dengar tuh pok. Bunyi besar sekali keluar. Saya bilang siapa anak sudah jalan sudah. Akhirnya saya masuk habis kasih lurus dapur tangan, bye-bye. Berdoa dalam hati saja. Saya keluar pergi tanya dokter. Pagi itu saya tahu bahwa saya punya anak itu Tuhan sudah ambil. Saat itu saya tahu bahwa saya punya anak sudah menang. Dia sudah berjuang mengakhiri perjuangannya. Dia sudah masuk pada garis finish waktu itu. Dia sudah memelihara iman dia pada saat itu. Itu saya sudah tahu.
Tetapi karena saat itu saya sebagai manusia ada emosional yang muncul pada saat itu, secara psikolog saya terganggu. Cara dokter berbicara dengan saya itu saya rasa terganggu. Dia bilang, Bapak punya anak sudah mati di depan almarhum. Tekanan darah saya naik. Waktu itu saya mau pukul dia atau saya mau tumbuk itu. Dia punya kakak itu nantang saya dari luar. Tetapi saya kembali lagi berdoa dalam hati saya bilang, sudah Tuhan tolong saya supaya jangan ada persoalan yang muncul lagi. Akhirnya saya bilang sudah cabut. Cabut semua barang-barang yang dalam tubuh itu cabut. Habis dia bilang begini, urus administrasi. Administrasi itu gampang, saya bawa pulang anak dulu. Saya tahu saat itu dia sudah mati pagi sini. Karena saat itu artinya minta maaf pada saya dalam tekanan yang secara psikolog saya waktu itu bisa juga minta maaf, saya bisa bunuh orang waktu itu di rumah sakit. Tetapi mungkin Tuhan lebih kuat. Saya tahu Tuhan lebih sayang saya, maka dia menghalangi rencana setan saat itu. Sehingga semua yang itu tidak terjadi. Saya bawa pulang, teleponlah tetangga saya, bawa otot ke sana. Dokter bilang, pakai otot ambulans, saya tidak butuh otot ambulans, kau saja punya etika tidak ada. Itu dalam saya sebentar marah, ada otot bawa pulang ke sini. Memang datang sini memang nadinya masih jalan. Jadi kita hanya pasrah saya waktu itu. Saya berdoa secara pribadi, sekitar jam 9.10 Ibu Reta datang. Saya bilang kita bersabar sedikit Ibu. Memang saat itu saya tahu bahwa Tuhan dia sudah menang saat itu. Dan itu saya teringat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri perjuangan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu kata firman Tuhan. Saat itu saya teringat kalimat di dalam Alkitab itu. Sehingga saya secara pribadi saya berdoa. Akhirnya Mama Reta datang, Ibu Reta datang, panggil. Kami berdoa secara pribadi, saya dengan dia Mama, dengan Ibu Tika, Ibu Reta kami berdoa habis. Sudah. Itu mungkin saya hanya mereview kembali. Terus sekali lagi atas nama almarhum kami 2 keluarga besar menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman, terkhususnya teman-teman HLF yang selama ini telah membantu dia. Awal karir dia masuk dalam HLF ini kurang lebih 4 tahun. Dan setahu saya HLF ini dia berjalan kurang lebih sudah 10 tahun. Tidak salah Pak Manajer. Yang di bawah pimpinan manajer Pak Rian Jedo dan Bapak Freddy Wahon selaku penasihat hukum di dalam manajemen HLF itu. Saya minta terima kasih banyak. Dan atas nama almarhum kami 2 keluarga besar meminta maaf. Kalau dalam perjalanan hidup dia selama ini ada kesalahan yang dibuat dalam manajemen atau sesama teman, sesama sahabat. Kami atas nama almarhum kami minta maaf. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga sangat berterima kasih atas partisipasi dan dukungan seluruh keluarga, seluruh rumpun keluarga terkait yang telah membantu kami dalam suatu peristiwa iman yang kami hadapi di penghujung bulan Agustus. Dan hari ini merupakan hari ucapan syukur yang terakhir karena atas berkat dan kasihnya sehingga dia telah memberikan kita berkat. Maka semua pekerjaan yang kita rencanakan semua berjalan dengan baik karena dia. Maka hari ini kita sama-sama kumpul di sini untuk mengucapkan syukur kepada dia yang memberikan kepada kita. Dan dia sudah menang, dia sudah beri nilai cum laude pada penghujung Agustus yang baru-baru kita lewat. Maka semua itu kita serahkan kepada yang kuasa. Dan secara manusia memang lidah kami gampang mengucapkan bahwa mengikhlaskan. Tetapi hati kami serasa memang tidak bisa untuk itu. Sehingga harapan kami keluarga itu mengharapkan seluruh
rekan-rekan seluruh keluarga yang kami harap dukungan doa agar kami bisa kuat menghadapi peristiwa iman yang kami hadapi sekarang ini. Hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.